satu tempat hotel mewah banget, di belakangnya ada candinya, nggak tahu candi apa. Mereka ini takut. Sedangkan aku kayak, ih apaan sih kalian begitu aja takut gitu kan, kayak agak songong gitu loh. Abis pulang dari situ aku ketindihan. Aku nggak bisa buka mulut aku nggak bisa bangunin badanku, nggak bisa gerakin seluruh tubuh aku kecuali mata. Teh kok ini aku panas ya teh? Cuma yang kasihan itu kalau ketindihannya terus menerus. Aku kayak gitu tau teh. Kenapa kayak gitunya kamu ketindihan atau gimana? Tapi setiap trio macan off air ya pasti ada aja gangguannya. Itu aku mandi bareng sama dia, ketutup, tutupnya nggak rapet-rapet banget. Ada yang lewat, seret, terus aku panggil, Ndak, Nanda. Terus dijawab gini, nah langsung ditelepon, lu di mana? Gue lagi mandi ini di kamarnya Kak Devi gitu. Lah terus aja yang lewat, yang ini, yang apa namanya jawab itu tadi siapa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis kumaha daramang. Alhamdulillah. Bagaimana hari ini? Sehat? Nah, untuk yang lagi sakit kita doain biar diangkat penyakitnya, dikasih kesembuhan sama Allah. Yang lagi kurang rezekinya biar Allah angkat dari semua penjuru rezekinya. Dan yang lagi banyak rezekinya silakan berbagi kepada yang tidak mampu. Nah, buat sahabat mistis yang masih nanya bagaimana sih cara ketemu Teria, datang ke tempat praktek Teria, konsultasi atau penanganan, ngundang Teria, berbagai macam pertanyaan kalian di bawah ini harus kalian tanyain lagi jadwalnya ke dua admin aku. Kalian hubungi, ada admin Ririn, ada admin Sasi. Jangan sampai salah, kalau untuk kalian yang mau konsultasi, penanganan, semua segala penyakit non medis itu ada di dua adminku, admin Ririn dan admin Sasi. Dan kalau kalian mau jadi narasumber, cerita kalian mau kalian bawain di podcast aku, punya pengalaman horor, atau cerita kalian mau aku bawain, jadi aku yang storytelling karena status kalian, nama kalian, pokoknya data diri kalian mau di secret atau di apa ya, rahasiakan, itu hubungi Uci. Nah ini. Jadi kalau mau jadi narasumber hubunginnya Uci, jangan ke admin Ririn, jangan ke admin Sasi. Nah buat kalian semua sahabat mistis, aku ada spesial guest star atau spesial narasumber. Siapa dia? Mungkin kalian tahu nama trionya, tapi nggak tahu nih nama pribadi satu-satu siapa. Kita kenalan dulu. Assalamualaikum dari Trio Macan. Waalaikumsalam. Rar nggak tuh? Rar. Oke. Teh kok manggilnya Trio Macan? Di balik mereka bisa nyanyi ada cerita yang benar-benar serem. Kita kenalan dulu satu-satu dari yang paling ujung sana. Siapa namanya? Halo, nama aku Dona. Kak Dona. Yang tengah? Nama aku Elok. Kak Elok. Sebelahnya lagi? Saya Anita. Kak Anita. Berarti Trio Macan itu ada Kak Dona, Anita, ada Kak Elok. Jadi kalian jangan, Trio Macan, jangan. Sebut namanya Elok Trio Macan, Dona Trio Macan, Anita Trio Macan. Ini? Mama Macan. Oh iya benar, dari Mama Lemon ya kan? Oke, Mama Macan. Kalian bertiga sudah siapkah menceritakannya? Siap. Tapi Siapa jangan duluan? deg gini teh. Kenapa? Karena kita harus mengingat kembali apa yang pernah kita jalani, asik. Kayak begitu. Asik. Udah gitu horor lagi ya? Udah gitu horor lagi. Oke, sebelum cerita-cerita tentang horor, aku mau tahu nih kesibukan Trio Macan itu sekarang tuh apa? Kita off air, on air juga bikin single. Apa tuh Lagi singlenya? promo juga. Oh lagi promo. Boleh dong kasih tahu apa singlenya biar promo di sini. Single Trio Macan terbaru adalah Eling Elingo. Apa tuh eling-elingo? Coba deh dikit refnya. Oke, ayo 1, 2, 3. Eling elingo eling, otaknya positif thinking, ora usah
mikir yang negatif thinking. Oke, suaranya kayak saya lagi masih muda. Sama Misti. Oke, Eling, apa Eling? Eling. Apa tuh artinya? Ingat-ingatlah. Nah, tapi bener, itu yang kata-kata kamu di ref itu benar. Kita harus positif Thinking. jangan negatif thinking. Nah ini nanti di akhir aku akan kasih tahu kenapa ada hubungannya dengan lagu kamu dengan perjalanan hidup kalian juga. Oke, yang mau duluan cerita. Aku udah merinding duluan. Kalau di sini nggak boleh terlalu banyak senyum. Oke, kita akan Enggak, aku bercanda. Oke, dari Kak Dona dulu atau Kak Anita dulu atau Kak Elok? gimana Hampimpa dulu aja kita? Anita. Kak Anita, yuk boleh diceritakan ada pengalaman mistis apa Kak Anita selama hidup kakak? Oke, jadi aku tuh punya pengalaman mistis yang agak banyak juga ya Teh, karena dibilang aku tuh bisa ngelihat kayak gitu, aku tuh nggak selalu bisa, tapi kadang ketika ada orang yang bisa, aku tuh ikutan kebuka gitu loh buat Oke. bisa ngelihat sesuatu yang ada di situ gitu. Jadi pernah satu cerita, aku tuh ngopi di satu tempat, ngeliat ada beberapa sosok, sampai sosok itu datang, nempelin mukanya ke muka aku, seakan bilang minta tolong. Sayangnya akunya nggak bisa bantu Teh, kayak gitu kan. Yang paling aku inget-inget, yang paling serem itu ketika aku di rumah, keadaan bapak, ibu, adik semuanya udah istirahat. Beberapa waktu yang lalu tuh ada beberapa kejadian juga, ada kobra masuk rumah, terus abis itu apa ya, ada suara-suara kayak nyeret-nyeret dari samping rumah gitu kan sebelum-sebelumnya. Setelah itu aku diemin, aku kira normal-normal aja kan. Terus ada beberapa mimpi buruk yang menghantui aku, juga orang tua aku, tapi orang tua aku waktu itu belum cerita. Terus kejadiannya itu ketika malam, aku bangun dari tidur jam 12 lebih, pokoknya jam 1:30-an itu, aku ke belakang rumah, aku buang air kecil lah bahasanya ya. Terus habis itu di atap genteng aku, karena gentengnya terbuat dari seng kan, rumah di desa kan seng ya, itu ada kayak kerikil banyak banget gitu Teh, kayak jatuh di atas rumah, iya gitu, kayak hujan. Tapi waktu aku cari, aku lihat nggak ada satupun kerikil yang ada. Di situ aku lihat nggak ada apa-apa, aku lihat ke atas juga nggak ada apa-apa gitu loh Teh. Akhirnya aku memutuskan buat kembali lagi dan kayak memastikan kayak orang rumah nggak apa-apa ya, itu apa ya, pengen tanya juga semua orang pada tidur waktu itu. Akhirnya aku balik tidur, bangun, kebetulan aku bangunnya suka siang Teh. Siang hari aku cek peliharaan aku mati. Jadi aku punya hamster sama kucing, beberapa kucing. Salah satu kucing aku itu mati Teh. Dadakan di pagi itu. Terus aku nyari orang tua aku kan, ternyata bapak aku baru pulang dari nganterin ibu aku check up ke dokter. Ternyata waktu pagi ibu aku batuk sampai muntahin darah. Waktu itu. Setelah dari situ aku tuh kayak bingung. Aku nyoba buat sholat, terus nanya-nanya kayak ini kenapa ya, kayak sharing ke temen, ke beberapa orang, ibu aku kok bisa gini. Ya udah di dokter aja, siapa tahu memang ibu kamu sakit kayak gitu. Akhirnya cek lab lah mereka, ibu sama ayah. Cek lab, hasil lab itu datang normal semuanya, tapi ibu tetap batuk sambil muntahin darah. Sampai ibu di ini isolasi, gak boleh ketemu kita. Keluar darah. Keluar, jadi kayak batuk gitu. Kalau yang pertama itu banyak, yang kedua itu semakin dikit karena memang efek dari obat kan. Yang beberapa kali lagi itu ada yang banyak, ada yang dikit. Kayak dia itu kayak mau sembuh, terus kambuh lagi, sembuh, kambuh lagi, kayak gitu Teh. Akhirnya aku tuh coba sholat, aku minta ke Allah, aku nggak mau kehilangan orang tua aku gitu, karena emang berat banget gitu. Akhirnya aku kayak duduk gitu, sambil mikir, sambil mau ngingetin ibu obat juga kan, kalau misalnya dia sore, malam itu mau ingetin ya kalau ibu belum minum obat gitu kan. Akhirnya aku tuh bengong sambil ada yang bisikin, aneh banget bisikinnya, kayak cuman bilang gini Teh, bengkoang, sama di kepala aku gambarnya bengkoang gitu loh. Aku mikir, ini maksudnya apa ya bengkoang? Akhirnya nggak lama kemudian, oh mungkin jawaban dari doa aku kali ya, karena ibu aku sakit, dia ngasih unjuk bengkoang, suruh kasih makan ibu gitu.
Akhirnya gimana caranya, ibu aku kasih tahu, Bu, coba beli bengkoang. Ibuku nggak percaya karena emang ngapain, orang Iya. udah dari dokter kan. Satu ketika aku belilah yang ada beberapa irisan bengkoang di situ. Aku kasih makan ibu, alhamdulillah selesai masalah, nggak ada kambuh-kambuh lagi. Akhirnya udah bersih, udah nggak diisolasiin lagi. Padahal dia nggak sakit TBC gitu. Nggak ada dari dokter. Nggak ada, labnya Diagnosa apapun nggak ada. nggak ada, bersih banget. Bersih. Karena emang keluarga aku punya usaha, terus ada problem lah waktu itu teh. Aku juga penyanyi, kalau di sana kan masih kental, sedikit kental juga kan. Cuman nggak mau fitnah siapapun, cuman ya udah dipositifin lagi aja. Yang penting keluarga aku sehat, balik lagi ke normal. Benar. Gitu. Terus waktu off air sama mereka berdua nih di Trio Macan, aku tuh pernah teh menemukan sosok yang apa ya, emang aku tuh kayak sengaja kayak gini loh, aku pengen lihat dong gitu loh. Oh, Ngerti kamu nggak sih, Teh? sengaja nyambat gitu. Iya, Sengaja ngucap jadinya. Aku pengen lihat dong gitu kan. Tapi aku sebelum masuk ke satu tempat itu selalu ngucapin salam. Kayak ngucapin salam kayak ke tempat baru, kayak nyebrang pulau atau nggak di Jawa lagi gitu kan, aku ucap salam kan. Ayo dong, mana dong gitu. Akhirnya aku tidur ngantuk-ngantuk kan. Mereka berdua tidur juga karena emang posisinya pulang dari nyanyi kita. Ternyata ketika pulang dari nyanyi itu posisi aku kan di sebelah driver, di depan adalah orang jalan gitu kayak. Tapi transparan, warnanya silver gitu loh. Transparan. Manusia silver. Bukan. Enggak lah, kalau manusia silver gini dong orangnya ya. Itu, abis itu aku pengen validasi lagi ke driver yang nyetir ini. Iya. Bapak lihat nggak orang yang nyebrang barusan gitu? Iya, lihat Mbak. Berarti itu beneran orang. Tapi aku nengok lagi, Nggak ada. itu sawah teh, bener-bener sawah kayak sama kali kecil gitu loh. Tapi dia emang menujunya ke arah Ke sawah. kali itu, ke kali. Cari Tapi- keong kali. Iya kali ya, ke kali, bener-bener ke kali, terus nggak ada. Sampai akhirnya kita kurang lebih 600 meter dari arah belakang. Aku kan bilang ya Teh, kalau kadang aku tuh bisa merasakan, bisa kayak ngelihat gitu. Kadang nggak juga, kadang kayak ketutup banget gitu loh, nggak tahu apapun. Itu ada sosok berlumuran lendir, aku lupa warnanya, cuman lidahnya panjang banget. Nemplok lah di jendela, di tempat Dona, Untung sambil bukan liatin Dona. Nah, si Elo kan tidur-tidur ayam, kalau Dona tidur-tidur kebo. Dia diliatin nggak kerasa. Oke, tidur ayam dan tidur kebo. Tidur- Tahu. Kalau aku nggak tidur. Terus waktu itu karena aku kayak ngeliatin dia kayak gini, itu apa ya, itu beneran nggak ya, itu beneran nggak ya gitu. Abis itu dia kayak nyadar, nemplok lah ke sebelah aku sambil ngeliat gini, sambil lidahnya kayak gini. Ih, Wujudnya lendir. Lendir botak, kayak kurus, terus ngerayap gitu, lari ngerayap. Waktu kita sampai di tempat penginapan kita, aku sengaja nggak bilang teman-teman biar supaya istirahat tenang dulu gitu loh. Mereka tidur lah kalau nggak salah. Aku cuman bilang ke Dona kalau nggak salah ya waktu itu ya. Cuman bilang ke Dona dan ya udah nggak ada efek apa-apa. Cuman setelah kejadian itu besoknya dia bilang sendiri, mukaku kok serem banget ya, gitu si Dona. Adonanya ngerasa kalau mukanya Serem berubah. Udah Terus nggak kata- kayak Dona, pucat. Kata Elok, softlandnya kali terlalu Dia positif thinkingin strong temennya itu. gitu. Tapi Dia aku pucat, ngerasa pakai lipstick pucat tapi. macam kayak kok nggak kayak biasanya gitu. Emang. Apa ada yang salah sama make upku gitu. tapi enggak setiap sih. trio macan off air ya pasti ada aja gangguannya. Ada aja. Ada aja. Meskipun ya kecil besar tapi ada aja gitu. Terus lagi aku pernah juga di satu tempat hotel mewah banget, di belakangnya ada candinya, nggak tahu candi apa. Mereka ini takut. Takut banget. Dia malah, apa itu di TV ada hantunya, kayak gitu-gitu kan. Dia emang kayak gitu kalau takut. Sedangkan aku kayak, apaan sih kalian gitu aja takut, gitu kan, kayak agak songong gitu loh. Abis itu pulang dari sana, aku mau minta maaf karena aku ketindihan, Kak. Di hotel itu. Enggak, pulangnya. pulangnya. Abis pulang dari situ aku ketindihan. Aku inget-inget salahku apa ya? Ketindihannya tuh aku nggak bisa buka mulut aku. Aku nggak bisa bangunin badanku, nggak bisa gerakin seluruh tubuh aku kecuali mata. Mataku bisa melek. Dan ngelihat sekeliling aku tuh banyak banget
orang perempuan yang lagi ngucapin nggak tahu kayak doa mereka tapi aku nggak tahu. Teh kok ini aku panas ya teh? Ya udah nggak apa-apa. Terus ini ya. Takut. Ini loh teh, temanku tuh kayak gitu loh teh. Terus habis itu, ini serius aku ceritanya gitu. Mereka tuh kayak bilang kayak zo gitu. Pokoknya nggak tahu dia baca apa, ngelilingin aku, jelas. Dan aku ngerasa kayak kalau misalnya aku lihat film orang amit-amit zaman bayi ya, orang meninggal dunia kan bisa melihat jasadnya. Nah ini tuh aku kayak lagi yang dikelilingin gitu loh, lagi tidur terus mereka ngelilingin aku. Sampai aku baca apapun, aku sahadatin 3 kali nggak bisa hilang mereka. Sampai aku, ya Allah tolong aku bener-bener ini gimana, semua doa aku baca. Doa semua lah yang pernah aku pikirin itu yang ada di otak aku baca semua. Abis itu sampai akhirnya aku nyerah. Ya sudah, kalau memang saya harus seperti ini, tolong jangan lama-lama, saya capek. Kalau mau didengerin, silahkan ngomong apa. Abis itu kayak enteng, tangan bisa digerakin, bisa buka mata lebar, ngomong, bisa. Akhirnya aku lompat dari kasur, lari, wudhu, sholat asar aku teh. Karena itu waktu itu tidur siang, rep-repannya tidur siang. Dari situ aku minta maaf kalau misalnya aku di tempat baru songong lagi, aku jadi nggak bakal kayak gitu lagi. Yang Makanya penting jangan aku- songong. Iya. Yang penting aku harus sopan santun, dimanapun berada kita hidup berdampingan kayak gitu. Terus saking ininya otak aku ini nggak tahu kenapa aku tuh pernah punya pengalaman mainan jenglot. Tuh parah cari uang lewat jenglot. Aku Parah. main Itu jenglot. mainan atau kamu masa beli di orang atau ritual disuruh sama orang atau gimana ini? Gini ceritanya teh. Jadi teman aku ini ada salah satu teman aku yang dia ini punya ilmu, punya praktisi ilmu lah. praktisi. Ilmu hitam, putih, abu-abu. Aku kurang tahu soalnya nggak melihat gitu. Oke. Terus salah satu teman dari kita itu ada yang usahanya lagi pilot. Dia mau nikah, dipush sama calon mertuanya, orang tuanya baru aja nggak ada. Timbullah inisiatif buat nolongin. Tapi gimana caranya? Orang kita aja sama-sama nggak punya duit ya kan waktu itu. Habis itu karena aku waktu itu punya mobil, diajaklah aku, boleh nggak minta tolong? Kalau nggak boleh, aku bayarin mobil kamu karena aku nggak mau lepas kunci, takut dibawa kabur kan ya. Ya udah sama aku, mau apa gitu. Aku tantangin gitu. Akhirnya kita kumpul. Ini aku mau nolongin temen aku yang ini. Kamu mau ikut bantu apa enggak? Bantu apa? Ini, kita mainan ini. Ditunjukin lah itu boneka jenglot. Aku nggak tahu teh, itu asli apa enggak, aku nggak tahu. Ditunjukin seperti ini, kamu boleh lihat tapi nggak boleh dipegang. Aku penasaran, aku pengen banget pegang tapi takut gitu loh. Karena dia tuh rambutnya panjang, terus kayak kering kayak kalong gitu. Terus apa namanya, leher sama badannya tuh beda. Itu kayak disambung atau apa nggak tahu aku teh ya, jenglot bentuknya kayak apa nggak tahu. Abis itu belilah peralatannya. Kebetulan dia juga punya ayam cemani kan waktu itu, ayam hitam itu loh teh. Terus beli kembang, dupa, sama minyak lah kalau nggak salah waktu itu. Aku sedikit lupa karena aku nggak merhatiin. Apa aja ya bahan-bahannya yang Diritualkan lah waktu itu sama dia. Dia ada di kamar, satu kamar tersendiri di tempat base campnya waktu itu kan. Diritualin sama dia sendiri, terus minta bantuan kita semua. Orangnya nggak boleh genep, harus ganjil. Kebetulan yang cewek ada 2, aku sama salah satu teman aku. Kita ritual di situ, jadi safnya itu harus zigzag gini, terus baca kayak apa ya? Mohon maaf ya, aku bukan apa ya, maksudnya bukan penistaan atau gimana, tapi bacanya bacaan Arab. Apa emang? Aku lupa. Oke. Tapi harus baca sebanyak berapa ratus apa berapa itu, pokoknya dicicil satu orang berapa, jadi jumlahnya segitu gitu kalau nggak salah. Oke lah, kita baca dan harus konsentrasi. Kalau misalnya satu orang salah, semuanya ikut salah katanya gitu. Terus di pandangan kamu kelihatan apa? Kayak gitu kan. Nah, aku tuh kayak ngelihat apa ya? Aku tuh kayak takut, kayak berani, kayak takut, kayak berani gitu. Akhirnya kita ritualkan itu, selesai. Kebetulan waktu itu dia juga pakai darah ayam cemani itu kan. Cuman ayamnya nggak dimatiin, tapi cuma diambil darahnya dikit, disilet dikit doang gitu. Sambil darahnya ditetesin di jenglotnya, bukan boneka sih, jenglotnya buat makannya. Oke, ketika sudah siap semua,
aku bagian nyetir kan, bagian nyetir. Ketika aku nyetir itu yang ada di belakang kan ada ngurusin kotaknya, di depan satu, belakang dua kan, sama yang lainnya bawa motor, satu orang lagi bawa motor. Berapa orang ya lupa, pokoknya ganjil deh, 5 apa berapa gitu kayak 5 kayaknya deh teh, pokoknya 2 ceweknya. Abis itu kita jalan ke sini, harusnya kan deket ya dari sini ke sini, tapi nggak boleh, harus muter dulu lewat kampung sebelah, mencari titik di mana perumahan-perumahan yang elit itu ada. Aku nggak tahu kenapa diarahinya ke perumahan elit ya, di perumahan elit itu berada gitu loh. Akhirnya kita jalan lah ke sana, kita jalan, kita muter, sampailah ke tempat itu. Aku nggak tahu mereka ritualnya kayak apa, karena emang aku cuma jaga di depan sambil nungguin mobil aku gitu loh, mereka yang jalanin. Sampai akhirnya sebelum ayam berkokok itu mereka harus selesai duluan. Akhirnya kita balik, tapi di tengah perjalanan itu kayak aku di belakang lihat sosok entah itu apa, kayak siluman, palanya itu manusia, tangan manusia, tapi badan kayak hewan, kayak ngerangkak gitu, kayak sel-sel gitu, nggak pakai kaki, kayak ngosel gitu loh teh. Kayak ular enggak? Iya, belakangnya tuh kayak ngosel gitu loh, tapi kayak kecil gitu loh. Nah itu yang ngikutin aku dari pertama berangkat sampai balik. Terus ada di satu tempat aku tuh ngeliat kayak, aku tuh nemuin kuningan, kayak emas gitu, entah bentuknya apa ya, bentuknya kayak aneh sih, nggak pernah kepikir. Terus ada kayak gelang di sini, terus sama kayak kalung di sini, yang dibuat kerajaan-kerajaan dulu itu aku sempat lihat itu. Terus tiba-tiba kok muncul gambarnya gambar kebo gitu loh teh, gambar kebo. Aku nggak tahu maksudnya apa. Itu di pandangan kamu? Di pandangan atau aku. Kamu ngeliat langsung bentuknya? Enggak, di iniin pikiran aku. kamu? Iya, dan temen aku juga ngomong sama, aku lo ngeliat ini gitu. Jadi loh kok sama gitu. Kita 3 orang sama pandangannya. Jadi waktu itu nggak aku ambil karena ketika kita mau wujudin mas ini, aku punya feeling kayak nggak bakal jadi gitu loh. Karena ini salah kayaknya. Tapi temen aku yang supranaturalnya tadi tuh, yang praktisinya tadi itu bilang bakal jadi, kamu tunggu aja beberapa hari gitu. Setelah kita tunggu, yang butuh duit ini juga berharap banyak, dia juga luangin waktu buat itu, ternyata gagal. Di situ kayak, aku mohon maaf banget gak bisa bantu, dan aku juga berdoa supaya aku nggak ada efek ke belakangnya gitu loh dari apa yang aku lakukan hari ini. Jujur teh, setelah melakukan itu kayak nyesel, kayak takut, kayak imbasnya apa ya di aku gitu loh. Gitu, alhamdulillahnya sampai sekarang nggak kena gimana-gimana, alhamdulillah semuanya selamat, masih utuh semua teman-teman aku itu, dan gagal untuk mendapatkan yang kita lihat vision tadi. Nah, tadi kamu terakhir ngeliat kebo. Nggak dapet kebo juga? Nggak dapet ya, karena kita nggak nangingin, nahan ketawa tapi ketawa jadinya gitu. Berarti nggak dapet apa-apa? Iya, kok pikiranku kok aneh gitu ya teh, abis ngeliat emas, ngeliat kebo gitu loh. Ya nggak tahu, otak kamu kali butuh kebo buat nanti dulu ada. Tapi emang kalau orang saat lagi ritual pengambilan kita bilang mau uang goib, emas goib, pokoknya berbau-bau tentang harta karun. Itu tuh yang kita liatin itu cuma semu doang, bohong Gitu ya teh. Itu hanya penglihatan mata kita saat kita membaca, kan pasti ada bacaannya. Kayak tadi kamu baca ya, benar. Saat membaca itu dimulai sampai itu terus lagi dilakukan, itu kan semuanya ilusi dan halusinasi kamu langsung muncul. Itu kali ya, suges kali ya. Nah itu maunya mereka kan harapan yang kalian ada di otak itu kan harapan melihat emas, melihat ini terus diwujudin. Ya goib nggak segampang itu juga. Benar. Salah mantra kali kamu. Dalam satu ritual itu pasti harus ada yang dikorbankan selain ayam. Nah karena kamu dari selesai, untungnya ya Allah masih ngelindungin kamu. Kan bisa jadi dari antara kalian berlima atau bertujuh ini ada yang celaka, ada apa, itu baru berhasil. Ya Allah, amit-amit. Gitu teh. Ya Allah, berarti ada Makanya gagal terus kan? Iya. Dan gagal dan kalian utuh ya karena gagal gitu. Makanya utuh. Cuma kalau misalnya nauzubillah menjalik dari kita berempat nih, misal tambah 1 Ririn,
kita berlima, misalnya kita bikin satu kayak gitu permintaan itu, kita pengen bantuin orang lah, bantuin nih si Uci biar dapat laki lagi gitu kan, kita mau nikahin dia. Nah dalam ilusi dan halusinasi kita itu kuat, tapi saat kita selesai merencanakan itu, kita nggak ada emosional untuk ambisi lagi mendapatkan itu, malah kita berserah diri sama Tuhan. Kan dari berlima harus semua kompak, bener nggak? Kan dibilang kalau dari salah satu kalian tidak konsentrasi semuanya gagal. Jadi lima-limanya itu harus bener-bener satu visi dan satu misi, kalau enggak ya gagal. Oh, untung gagal. Ya Mbak. untung gagal. Karena nantinya kalau kalian berambisi kan saat jalan bisa aja kecelakaan, Amit-amit. salah jalan, ya apapun itulah yang diambil sama mereka. Oh, pasti ada yang diambil ya. Iya. Tuker berarti. Tuker, Oke, memang oke, oke. tuker. Dan beruntungnya kamu langsung kayak punya ada denial di otak tuh, kayak gak, gue takut, gue nggak mau, gue kepikiran kalau gue mati, gue kenapa-napa, kamu tuh terus taruh di otak kamu itu, jadi semuanya gagal. Oh. Takut juga sih teh, kayak aduh dosa banget nggak sih kayak gini. Oh, gitu bikin gagal. Iya. Bikin, karena kan harus yang ambisi emang yang niat. Oh. Sama kayak kita mau berobat, kalau kamu berobat ke klinik, misal ke klinik saya, kamu gak yakin bisa sembuh nggak? Kan enggak. Tugas Semuanya juga itu dari butuh- otak. Nah, butuh keyakinan Oh, iya, juga. Itu. Nah, kalau untuk dari keluargamu kan apapun yang terjadi Tuhan tidak mengizinkan itu. Alhamdulillah. Walaupun sudah ibu kamu dapatlah beberapa persen dari satu kejadian yang tidak baik, yang muntah darah dan lain-lain, tapi Tuhan mengizinkan untuk sembuh. Walaupun lewat pikiran kamu, lewat bisikan di kamu, itu kita positive thinkingin aja. Mungkin ini suara lembut dari Tuhan yang menitipkan ini semua di otak dan alam bawah sadar kita buat penyembuhan orang tua kita. Karena kan ketulusan anak yang soleh dan soleha itu yang membawa orang tua mau itu sembuh, terus dapat surganya. Nah itu kan itu dari anak. Kamu tulus doain orang tua, minta tolong sama Allah, akhirnya dikasih kesembuhan. Bengkoang loh. Ya Bengkoang kan, doang untung ya. aja mak lu gak disuruh berujak. Enak terus. Tapi hebat banget, dari segala macam cara yang udah dilakuin ternyata dari seorang anak yang bisa nyembuhin, ada obatnya. Obat itu luas, ada di mana-mana. Tapi kita belum tahu ikhtiarnya di mana, bener nggak? Yang penting yakin dulu, yakin kalau kita bisa sembuh, yakin orang tua kita bisa sembuh, yakin saudara kita bisa sembuh, Tuhan pasti kasih. Oke Kanita, ada lagi? Terima kasih Bunda Teria. Tahu kepanjangan, ntar dia part 10 ntar. Apa? Ketindihan itu sebenarnya apa sih? Kalau ketindihan itu kan satu kejadian di mana kita seakan-akan kita melihat sekeliling, tertahan suara, tertahan gerakan, terus kayak kita ngelihat sosok atau tidak melihat sosok. Ada yang bisa melihat sosok, ada kayaknya di bayangan tuh ada di depan tuh setan gini segala macam, tapi itu banyak sekali kenapanya, gara-garanya. Ada yang mereka misalnya jalan pergi jauh, pulang-pulang langsung tidur nggak ganti baju. Nah yang kedua ada yang sompral kayak Nita di tempat baru, tapi melakukan hal yang mungkin mereka tidak suka, dari tutur kata, perlakuan. Karena ya balik lagi, kita hidup berdampingan. Ditindihin itu niatnya mereka mau menguasai badan kita, ada memang mau nyakitin kita lah, entah. Kan ketindihan itu maksudnya mereka itu beda-beda. Apa mereka mau celakain kita, apa mereka cuma sekedar memperingati, atau mereka mau memberitahu, atau apapun yang clue-clue dari mereka itu. Tapi ketindihan cuma 5-10% untuk bisa nyentuh kita atau nyakitin kita. Karena dari persekian menit kan kita langsung sadar lagi, bener nggak? Cuma yang kasihan itu kalau ketindihannya terus menerus. Aku kayak gitu tau Teh. Kenapa kayak gitunya, kamu ketindihan atau gimana? Aku tuh sering ketindihan, kayak disekap, susah nafas gitu kan. Jadi kayak tiba-tiba merinding gitu. Terus kalau udah bangun gini masuk ke part selanjutnya, ketindihan lagi sampai part Nah, itu selanjutnya. yang nggak bagus. Sampai part 4. Karena ada satu bukan pembelajaran lagi. Kita boleh searching semuanya sahabat mistis, mau di googling atau boleh tanya ke guru spiritual atau alim ulama, guru-guru ngaji atau ya guru kalian atau orang tua kalian.
Kalau kita mengalami satu kejadian mimpi, di balik mimpi itu ada mimpi lagi, habis mimpi lagi, itu keadaan kita lagi tidak baik-baik aja. Dari segi apa? Mungkin orang dari jauh mau mengirimkan ain untuk kita. Ain itu kan yang berhubungan dengan muka. Terus ada ain itu dua sifat manusia yang mengirimkan ain. Dia terlalu mengidolakan, saking mengidolakannya, ada yang benci saking bencinya. Paham? Kita didoain terus menerus dengan doa yang tidak baik juga kan akan mempengaruhi aura kita. Nah, kalau misalnya kamu mimpi ketemu mimpi lagi, ada mimpi lagi, nah itu tanya tuh, tarik tuh benangnya di mana nih? Apa karena pas kita lagi show, ada kejadian yang terus menerus ini, terus apa di hotel, apa-apa, tapi kita tetap positive thinking karena kalau membersihkan badan sendiri kitanya masih ada rasa takut, terus mikir yang aneh-aneh itu agak susah. Jadi pasrah dulu, lepasin dulu pikiran yang buruk untuk mengingat flashback ke belakang, kayak misalnya kita ada ribut sama orang, apa kita punya kesalahan gini ya. Saya nggak pernah yang namanya nyakitin orang teh. Saya tidak pernah menyakiti orang, tapi ternyata orang dari bahasa kita sakit. Contoh, elok, gile rambut lu bagus banget kayak anjing. Kalau lagi bercanda mood kita enak nggak? Enak. Tapi kalau mood kita lagi nggak enak, lu yang kayak anjing, bahasanya begitu. Niatnya saya mau bercanda, tapi ternyata hatinya Nita nggak terima. Ternyata hati Elok nggak terima, itu jadi apa? Sakit hati kan? Sakit hati. Kadang yang kita nggak tahu itu bukan perbuatan tangan, perbuatan yang kita niatkan. Kadang ucapan kita itu, makanya mulutmu harimaumu. Kadang mulut kita itu yang menggesek hati orang. Karena luasnya samudra bisa kita ukur kedalamannya, tapi luas hati orang, dalamnya hati orang nggak ada yang bisa hitung, nggak ada yang bisa ngukur. Jadi kita cari tahu nih, tapi jangan suzon sama orang. Apa kita pernah nyakitin ya? Apa ini? Oh, kalau udah semuanya, oh ya pernah kesalahan sama dia. Doain dulu. Yang paling penting dari badan kalian bertiga itu ibadahnya dulu yang kita cek. Ibadah kita gimana ya? Jangan kita habis show asal bersihin make up tidur. Baju masih cuma digantinya atasnya doang atau bawahnya doang. Nggak sempurna, nggak mandi, nggak bersih-bersih. Kadang itu juga pemicu, nggak selalu orang dikirimin santet, lu guna-guna, enggak. Yang namanya setan mau ngikut kemana aja yang baunya wangi ikut. Apa teh baunya wangi yang jorok. Jadi kita nggak ganti-ganti, nggak suka bersih-bersih, terus sukanya berantakan. Dia mau ngikutin. Ada juga yang kita udah bersih, udah rapi, udah wangi, tapi kita overthinking, diikutin juga. Gitu. Jadi jangan selalu melulu suzon sama jin sama setan ya. Jadi kita kaca dulu diri kita, udah oh iya gue begini gini. Nah, hilanginnya itu satu-satu. Partnya itu nggak ada. Kita syuting, kita nonton film santet misalnya gitu. Kita nonton film santet. Filmnya 1 jam 45 menit. Kita anggap film itu kalau bersihin diri sehari 2 hari bisa. Proses syuting aja bisa 2 minggu, bisa 1 bulan. Baru bisa jadi 2 jam tayang. Nah sama kayak kita pengobatan diri kita, apalagi ruqyah mandiri paling susah. Jadi kalau kamu tahu udah sadar diri dulu semuanya, baru pembersihan. Gimana aja teh caranya, ibadahin dulu, naikin dulu. Karena saat ibadah orang yang kena itu rasanya beda. Kayak contoh Elok, tidur mimpi-mimpi mulu, ketindihan terus, kerep-rep terus kalau misal lagi show, kamu itu tipikal yang kadang-kadang ngeblank. Kayak orang gak fokus. Terus kalau di dalam satu lokasi, mau itu penginapan, mau itu stage, di backstage gitu, kamu orangnya overthinking berlebihan, kayak ini takut ini. Nah itu kita pikirin dulu tuh, itu lepasin, hilangin dulu pelan-pelan. Kita yang sadar diri kita kayak gimana gitu. Oke, karena Elok nanya, Elok ada pengalaman mistis gak Elok? Ada. Selain mimpi, ketemu mimpi lagi. Iya itu, dulu kan aku punya mantan. Oke. Nah, siapa yang siul? Si abang. Punya mantan, aku tuh terus putus karena aku udah udah dia toksik, udah nggak suka lah ya. Abis itu kok tiba-tiba aku balikan gitu, mau balikan dan aku tuh sayang banget sama dia. Padahal dia mikindi. Wow. Mikir. Semua tuh apa aku gitu kan. Wow. Semua apa aku, tapi aku nurut aja waktu itu, aja udah
udah aku cinta banget sama kamu, udah pokok aku semua gitu kan. Terus singkat cerita, tiap pagi tuh aku selalu dibawain bekal makanan Kak, ada apa tempat makannya itu. Tapi pas aku buka, itu ada taburan-taburan apa kayak tanah atau apa aku nggak tahu. Aku tanya, ini apa? Oh mungkin tempat makannya yang kotor. Jadi kalau aku misal makanannya aku bawa masuk ke rumah itu nggak boleh, harus makan di mobil itu. Terus kalau dia aku suapin dia nggak mau. Nah, habis itu singkat cerita aku ke Indomaret kan berdua itu sambil pegang kotak makanan. Pokok tiap hari aku makan itu. Dari dia? Iya dari dia. Karena Dan kamu nggak ngeh kalau di setiap makanan itu ada kotoran atau enggak, kadang dicampur di tengah. Oke. Terus ke Indomaret karena memang dia almarhum orang tuanya katanya orang pinter gitu. Habis itu ke Indomaret, kok aku tiba-tiba pergi ngecek dompetnya nih. Aku cek dompetnya, ternyata di dalam kertas itu memang ada seginilah tanah-tanah itu. Itu yang sering ditaburin ke aku. Nah pas dari situ aku sadar, kok apa aku diginiin ya? Oh iya kan dia kan bantu adiknya untuk giniin pacar adiknya, masa aku enggak gitu kan. Aku udah sadar. Abis itu tapi aku tetap bertahan nih sama dia. Aku nggak bisa tanpa dia. Video call harus tidur, harus temenin video call, pokoknya nggak bisa lah nggak ada dia gitu kan. Abis itu pas aku habis dari Kutai Barat, aku pulang langsung aku minta putus. Itu gimana rasanya? Tiba-tiba minta putus tuh udah kamu siapin atau tiba-tiba aja? Tiba-tiba karena denger mitosnya kan ini ya kalau abis itu ya hilang ya. Beneran ada yang begitu, ada yang enggak. Ada yang kekuatan magicnya dia kecil, jadi lo mau nyebrang apapun aja, ya baru nyebrang selokan begini mungkin udah sembuh. Tapi kalau magicnya dia terlalu besar, kamu mau ke ujung dunia manapun nggak bisa. Karena balik lagi ke diri manusianya. Kalau manusianya yang udah dikerjain, kamu nih kayak Elok nih. Elok aku nggak sudutin Elok ya, Elok dikerjain ini, tapi saat lagi show Elok tuh nol untuk ibadahnya. Itu makin kuat dia magicnya ke Elok. Nah kayak aku mau nanya deh, di saat kamu belum sadar ada sesuatu di nasi kamu atau di makanan kamu, rasanya gimana kalau dia minta sesuatu ke kamu? Ya nggak ada rasanya. Udah kamu kasih aja. Iya kasih aja. Aku juga pernah dikasih kayak bungkusan kecil segini, suruh naruh di atas lemari aku. Ya aku taruh aja. Dia ganteng? Sekarang aku lihat enggak sih? Pas awal lihat ganteng? Iya lumayan. Ganteng loh. Kamu cantik tapi bodoh ya? Iya. Karena apa ya? Ibadahnya masih Senin Kemis juga. Oh lu gak napesnya. Tapi bener loh, kamu gini sahabat mistis. Kalau untuk trio macan, Dona dengan Nita aku baru first time. Aku baru pertama, tapi Elok ini udah kali kedua aku ketemu. Kali pertama aku ketemu di satu acara lah sama Elok. Aku udah bahas ini sebenarnya sama salah satu temanku spiritualis. Kalau Elok ini ada sesuatu yang pernah dia, ibaratnya ada orang yang pernah jahat sama dia, cuma udah bersih tapi nanggung. Ya bersih dong teh. Cuma yang jeleknya di kamu itu satu, kamu tuh kalau udah suka cinta sama orang, ya jangankan dipelet, aslinya pun kamu bucin. Dengar. Kamu tuh masih anak-anak banget pikiran kamu. Iya sih. Jadi kamu maunya masih mau seneng, nggak mau dimarahin, manja. Jadi teman-teman kamu yang kayaknya disusahin ya. Nggak, tapi masih bisa, semuanya masih bisa karena nggak ada yang kata terlambat. Cuma belum pas waktunya. Ada lagi nggak ceritanya selain digituin sama mantanmu? Ada. Apa sayang? Tapi aku masih kepo, ada di akunnya apa teh? Makanya cerita dulu baru iya. dijelasin semuanya. Wah tak totok we. Apa tadi ceritaku ya? Oh iya ini. Kan aku kan susah tidur. Kalau nggak subuh tuh aku nggak bisa tidur. Merem gini udah kebayang. Tiba-tiba trep ada di atasku langsung melek gini. Merem dipanggil Lok gitu. Itu aku susah banget tidur. Aku sangat bersyukur kalau tidur ditemenin sama teman. Oh kalau kamu sendiri nggak bisa? Nggak bisa, susah. Sampai sekarang. Banget. Nih, tapi maaf ya teh, ikut nyerita. Nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa lagi. Jadi waktu aku pertama kali di tempat Elok, jujur banget, aku Enak. tidur di tempat dia.
Waktu itu acara buka bersama aku, Dona, Elok. Tapi Dona sama Elok tidur di dalam karena aku orang baru, aku sungkan buat ikut mereka. Aku tidur di depan sama tim sosmed gitu. Ada yang manggil nama aku, Nita. Sedangkan Elok sama Dona aja manggil-manggil aku, siapa namamu? Siapa namamu gitu. Mereka masih Oh lupa. pas baru kalian kenalan. Baru banget. Setelah itu kan aku harus lari ngelilingin apartnya Elok. Nah, aku mampir ke apart Elok, ke unitnya, terus aku masuk ke toilet. Ada cewek nunduk banget ini. Di tempatnya Elok. Iya emang serem banget tuh tempatnya. Kamu di apartemen? Oh cewek nunduk kayak Elok begini lagi nunduk? Enggak, ceweknya enggak kelihatan muka tapi ada badan, ada kepala ini. Tapi kamu sadar kalau di tempat kamu itu enggak? Aku sadar ngerasa nggak enak, tapi aku positive thinking ya. Jadi aku di apartemen tuh aku banyakin ada kucing, ada hewan-hewan lah buat nemenin aku. Semut. Bukan banyakin binatang Elok. Ibadahnya. Tapi kan diimbangin gitu loh teh. Jadi kayak ada temennya teh. Aku tuh takut banget. Iya sayang. Dia banyakin kucing. Jadi kamu. Ada 5. Kucingnya? Iya, terus sudah dikasih sih. Sekarang tinggal 2. tapi kamu udah mulai merasa membaik nggak kalau ada binatang tidurnya? Atau sama aja? Ya sama aja sih, karena kan aku di kasur juga sendiri. Sampai sekarang masih begitu? Kayak gini susah tidur, kadang mimpi nih, udah merem gini kadang, oh orang ini mau kayak gini. Aku nggak tahu ini suges apa gimana, tiba-tiba muncul orang ini gitu. Terus pas mimpi ya, mimpinya jelek nih, terus aku bilang, oh diarahin kesini lah mimpinya. Ini mah nggak bagus nih, aku mah buruk gitu. Jadi aku bisa ngatur mimpi aku sendiri. Kamu udah ke psikiater? Ya itu makanya Iya loh. apa aku ini ya lagi aku mental ya. Kamu udah ke psikiater? Udah pernah Terus aku. apa kata dokternya? Dulu sih tahun 2020. Oh udah dulu banget. Karena gini, kalau aku nggak mau notice orang yang Aku gila teh. bukan sayang, enggak sayang, ya Allah, enggak Elok. Masa gini, kita lebih baik ke psikiater dulu, baru kita timbang dengan yang non medis atau spiritualis. Kenapa? Kadang orang memang karena dia sakit psikisnya, psikis itu bukan berarti kamu gila aja. Contoh kamu pernah punya trauma. Terus kayak misalnya orang insomnia kan bukan non medis, benar nggak? Emang bawaan, ibaratnya sakit gitu kan, harus ke psikiater. Terus kayak contoh orang yang ngerasa ya apa namanya kalau orang NPD apa ya gitu-gitu tuh, kan itu penyakit-penyakit yang perlu dan butuh bantuan dari psikiater. Kayak kamu kurang tidur mungkin. Ada satu trauma kamu mendalam, tapi kamu gak bisa ceritain sama orang sampai akhirnya kamu melupakan itu, tapi di alam bawah sadar kamu itu ingat. Ada, memori itu ada, tapi di setiap beberapa kejadian yang kamu harus dibantu sama orang yang ngerti untuk meluapkan itu, gitu sayang. Jadi bukan selalu melulu nyalain jin, Hantu, setan, kasihan maaf ya. Terus jangan selalu melulu ini disantet nggak sama orang, enggak, karena semua yang datang sama aku udah ke dokter belum, kalau udah hasilnya apa, sekian bulan atau sekian hari atau sekian minggu sudah lihat belum perkembangannya dari obat atau dari gejala-gejala yang kita rasain gimana, terus udah ke psikiater belum. Karena yang datang ke tempatku ada orang yang benar-benar gila karena sakit, ada orang yang gila dikerjain orang. Jadi saat datang dia gila dikerjain orang, saya baru bisa bantuin. Tapi kalau gilanya karena sakit nggak bisa. Kayak orang sakit datang ke sini, ada orang yang sakit itu datang dengan 2 kejadian non medis dan medis. Misalnya kamu Elok sakit nih, Elok sakit dalam keadaan udah di kursi roda. Kata dokter sakitnya cuma di paru-paru, tapi kok nggak bisa jalan. Nah dokter pun diagnosanya bingung, datang udah ke beberapa rumah sakit, yang sini paru-paru, yang sini ginjal, yang sini aneh-aneh semuanya, sampai akhirnya ada spiritualis lain bilang kamu dikerjain orang, datang ke saya sembuhin yang non medis aja, penyakitnya nggak bisa, karena saya bukan dokter, bener nggak? Terus singkat cerita aku kan pulang ke Banyuwangi. Bukannya aku nggak percaya adanya Tuhan atau Allah ya. Iya, sayang. Aku sama ibu aku kurang pintar. Betul. Nah tiba-tiba dia tuh udah poin gini, kamu kalau nggak bisa tidur telepon aku aja, aku bantu dari sini. Nah,
aku diam aja kan, lah emang kenapa, aku bilang gitu kan, kamu tuh sering dapat kiriman gitu kan, ya dari inilah orang terdekat lah gitu kan. Terus makanya leher kamu, punggung kamu tuh sering sakit. Makanya kamu kalau di Jakarta, kalau misal nggak bisa tidur, susah tidur, telepon aku bantu dari sini. Tapi aku pas di Jakarta memang aku nggak pernah nelpon karena positive thinking aja akunya gitu. Tapi memang teh dari aku SMA ya, dari awal aku manggung itu, memang sekeliling aku tuh nggak ada yang suka sama. Nggak sukanya kenapa mereka? Alasannya yang kamu pernah dengar? Aku pernah, ibu aku diginiin, kamu ngajarin anaknya jual diri. Padahal kan aku cuma nyanyi, memang pulang malam, ya manggung ke panggung kan acara sampai malam gitu. Berarti kan udah kelihatan nih orang-orang yang nggak suka sama profesi aku gitu. Terus ibu aku punya usaha. Nah, ibu aku tuh dikirimin santet sama adalah. Terus kakak aku lihat itu meledak di bawah kandang meledak. Itu masku awalnya lihatnya kayak terbang gitu kan, terbang terus meledak di bawah kandang, nggak masuk terus nggak tiap hari sih ada kiriman terus. Akhirnya kandang ayamnya ibu aku itu dijual terus akhirnya lunasin utang. Udah, jadi kita nggak punya apa-apa, mending pilih sehat ya daripada sakit. Nah kalau aku memang selalu tanya sama pasien pasti itu dulu elok. Karena yang ditakutin gini, beda elok beda pasien, beda pasien lagi beda pasien yang satu lagi. Baik elok kena ataupun tidak, kalau kita udah dua-duanya dijalanin lebih enak, ngerti nggak? Karena yang tadi aku ceritain, ada yang benar gila karena diguna-guna, akhirnya kita bisa sembuh jadi normal. Karena saat gila itu sukmanya dia udah hilang nih, jadi kita kembaliin lagi sukmanya. Ada yang gila ya karena gila. Nah, tapi di sini aku mau patahin omongan orang yang tidak menyukai kerjaan kamu. Karena saya sendiri aja, saya paling suka sama ngelihat orang pekerjaannya atau profesinya jadi biduan. Kalau ditanya kenapa, saya seneng sama orang-orang yang bisa nyanyi dangdut. Karena saya suka nyawer. Nih, ayo sekarang nyanyi. Jangan. Sawer. Kita lagi podcast. Karena itu bukan suatu keburukan, bukan suatu hal yang menjijikan, bukan suatu hal yang apa ya, aib yang harus ditutupi dan dibikin malu gitu. Sekarang penyanyi-penyanyi yang lain kita udah kemakan waktu, makin lama kan sekarang udah lebih milenial, dari segi pakaian, dari segi joget, kalian jauh lebih menghargai penonton, bener nggak? Kalau zaman dulu mungkin pakaiannya lebih seronok ya zaman dulu. Ya kan, jangan disamain. Dan identiknya biduan itu mau sama laki-laki, peluk-pelukan, apa ya namanya ya, vulgar. Tapi kan nggak semua penyanyi kayak gitu. Kalau penyanyinya sopan, suaranya enak, kayak tadi saya di belakang layar baru kita ketemu saya bilang apa? Saya nggak peduli pakaian kalian, itu pekerjaan kalian. Yang namanya biduan, yang namanya penyanyi, yang kita mau nikmatin apa? Suara. Kalau orang bilang Teria demen nyawer, katanya udah tobat lah. Emang gue tobat jadi tukang sawer? Bener nggak? Nyawer itu apresiasi yang saya kasih, uang yang saya punya lebih saya kasih karena kalian kerja. Emang saya nggak tahu dari pakaianmu bagus, dari make upmu, mungkin dipinjemin orang. Bener nggak? Kayak biduan-biduan di panggung-panggungnya kayak di kampung. Ternyata di rumah dia mau nafkahin anak-anaknya, cuma cara itu doang yang dia bisa lakuin. Nggak hina kan? Dia juga nggak joget yang gitu-gitu kan? Tetap gitu-gitu. Itu mah kejam teh. Kebanyakan sekarang penyanyi udah bisa tahu kok modis kayak gimana, joget yang bagus gimana, suara bagus gimana. Jadi kalau ada yang bilang kamu kayak gitu, ibumu seakan menjual anak, iri bilang bos. Iya, bal-bale. Oke, itu cuma salah satu penyakit manusia. Mereka iri dan sirik karena kenapa? Elok kamu ngecek di keluarga kamu. Keluarga kamu itu keluarga yang alhamdulillah dikasih kecukupan sama Allah, dikasih cukup sehat, cukup rezeki, terus kamu juga cantik, suaranya bagus. Jadi banyak orang yang nggak suka. Kita buruk aja masih orang nggak suka, apalagi kita bagus. Wah, diri ini udah segala macam. Apalagi ngeliat, noh anaknya ibu siapa nama mamamu? Kolipah. Nah tuh anak ibu Kolipah lagi nyanyi di panggung di Jakarta. Siapa yang nggak melotot? Tapi kan emang nggak ada yang namanya manusia kerja tidak membutuhkan uang, bener nggak? Benar.
Gini, kita mau umroh, kita mau haji, kita mau ibadah. Kan bila mampu. Kenapa adanya kerja? Kita mau memampukan diri kita untuk salah satu ibadah yang paling mahal. Karena kita harus berangkat. Gimana caranya? Ya kita kerja. Halal enggaknya kamu yang tahu. Diri kita sendiri yang tahu. Ya kalau uang halal kita bisa naik berangkat haji, kita bisa umroh. Yang haram ya ntar dulu. Ya masa kita pakai uang haram. Nah kalian kan kerja dari suara kalian. Iya. Emang lu gak capek nyanyi 15 lagu? Habis gitu ya kan? Satu album itu. Makanya kan capek. Capek. Kalian cuma dilihat joget-jogetnya aja. Enggak. Banyak hal yang harus kalian pikirin saat manggung. Dari pakaian, kesehatan kalian. Sekarang orang itu nggak tahu karena bukan jadi kalian. Bener nggak? Cuma taunya enaknya, taunya wes buruk lah pakaiannya dia begitu. Nah sekarang saya udah pakai hijab. Gimana kalian ngelihat saya yang dulu? Oh, Bahasanya begitu mau kan? lihat, Kalau kita kalau kita ngelihat gambarinnya yang buruk-buruk ya akan jadinya buruk. Oke, elok ada lagi. ini aku saking ini ya teh, saking aku tuh punya ketakutan yang besar banget kalau sendirian, berlebihan ya. berlebihan, sampai aku beli spirit doll. Spirit doll. Spirit doll. Ada fotonya saya? Ada. Ada paling. Oke, nanti kita tayangin ya. Namanya siapa? Namanya dirahasiakan. Oh, kenapa dirahasiakan? Nanti diculik. Oke. Kenapa tadi sayang? Ini, aku tuh kayak kadang ngelihat Elok itu teh. Asik. Oh, Enggak, aku pernah waktu ke kantor bareng sama Elok. Dia tuh kayak punya aura apa nggak tahu. Sampai waktu itu aku pengen ke toilet waktu itu ya teh. Aku ke toilet lah waktu itu. Di dalam toilet, membelit-belit ya. Di dalam toilet aku lihat sosok cewek yang biasanya ada di sana. Emang aku tahu dia ada di sana, sering ngeliatin. Tapi hari itu dia mirip Elok. Terus muka dia tuh nempel di wajahku, kan aku lagi duduk gini kan di klosetnya. Muka dia dari sini nempel begini. Aku suka dia. Bilang gitu. Ketika aku lihat di kaca, muka Elok auranya lebih double. Lebih bersinar, lebih cantik aslinya banget. butek ya. Enggak, sumpah dulu. Tapi emang begitu Elok, orang yang udah pernah jebol. Orang yang udah pernah kena kiriman, terus tapi kamu berbuat gini, kamu tidak pernah mau membalikan itu, kamu tidak mau melakukan hal yang buruk juga buat orang itu. Contoh, kamu udah tahu diguna-guna misal sama Nita, nauzubillah min dzalik ya. Tapi enggak, lu sumpah. kamu datang lagi ke dukun untuk nyerang Nita. Nah, untuk nyerang doang, bukan nyembuhin diri kamu. Tapi kamu datang niat buat pembersihan badan kamu, yang penting kamu sembuh, yang penting kamu bersih, kamu selalu positive thinking, walaupun kamu di pikiran kamu juga bertanya sama di hati kecilmu, siapa sih, kenapa sih, tapi kamu ikhlas jalanin itu. Ya wes, yang penting ibu saya sehat, keluarga saya nggak kenapa-napa, saya juga mencoba buat cari cara bagaimana biar saya tenang, hidup saya tenang. Itu ada magnet buat makhluk lain meskipun kamu tidak sepeka Nita. Itu magnet. Pokoknya orang yang sudah pernah kena non medis, ya buat sahabat mistis di rumah, kalau kalian pernah ngalamin kayak Elok, kayak pernah dipelet, pernah diguna-guna, pernah disantet, pernah diteluh, terus kalian pernah nanya ke saya, kenapa ya teh? Saya kok udah diobatin, tapi kok masih sensitif ya, masih peka. Itu gift jadinya buat kalian. Aku belum pernah berobat sih ya. Aku mau berobat ke teteh bisa. Oke, boleh. Tapi emang itu bukan tanpa alasan, karena badan kita sudah pernah disentuh secara goib, kita pernah disakitin. Itu ada tanda di badan kita, di mana tanda itu akan buat magnet sama makhluk-makhluk lain. Bisa menjadi mereka tertarik dengan badan kita, atau malah kita yang peka sama keadaan mereka. Tapi dia nggak ikut aku kan? Enggak. Kayak kejebak di kacanya gitu. Enggak. Keluar dari situ udah enggak. Enggak, dia cuma kalau ada kamu tuh kayak menarik perhatian mereka, itu aja. Ada lagi sayang? Oke. Sekarang Dona, nih Dona yang dari tadi diem aja nih. Kayak Dona lebih pendiam atau gimana? Iya, benar. Oh. Beda ya melok ya. Gimana sayang, Dona ada kejadian apa Dona? Kalau di Trio Macan sih pasti kalau pas off air itu seingat aku ada 2 kejadian. Waktu itu aku lupa off airnya di mana, tapi itu di hotel. Di hotel itu kebetulan biasanya kan kita kalau di hotel
karena dia penakut, satu apa Bed. sih ranjang itu jadi satu. Oh, double bed digabungin jadi Oh. satu. Enggak, kadang kan ada yang satu jadi Yang besar single, gitu. yang single ya. Nah itu tuh karena di Kalimantan terus apa ya agak pelosok, itu adanya yang dua ranjang gitu loh. Jadi untuk satu orang. Tapi di situ kita bertiga di kamar itu. Itu di lantai tinggi sih lantainya. Aku lupa berapa. Jadi habis selesai manggung, masuk ke hotel, bersih. Dia tidur duluan. Gayanya sih tidur. Terus aku lapar, kan aku suka lapar. Terus aku bilang ke temen aku, kan 3 ya, temen aku, aku lapar ya, aku minta dulu makan gitu. Udah aku chat, tungguin ya gitu. Tungguin maksudnya kita makan bareng gitu, temenin aku makan. Nggak lama ada yang ketok-ketok. Aku buka lah, biasanya kan ada itunya ya di pintunya. Itu aku nggak lihat gini, langsung aku buka aja. Terus nggak ada orang, tapi aku nggak takut karena aku kayak nggak kepikiran apa-apa gitu loh. Habis itu aku tutup lagi, terus aku bilang lah nggak ada apa-apa gitu. Siapa tadi ketok-ketok? Nggak tahu, ya udah sini, ayo. Terus di situ kita buka YouTube, ketawa. Terus habis itu ketok-ketok lagi, tok. Duh, udah kamu aja yang buka, aku bilang gitu. Terus dibuka, ternyata bener makanan datang, makan. Udah makanlah di Meja. bukan di kasurnya. Ini temen aku, ini aku. Terus di sini tuh jendela yang gede banget gitu. Terus ada selambu gitu, gorden. Tiba-tiba tuh ada yang ketok-ketok gini loh di jendelanya, tok gitu. Terus aku denger, kamu denger? Aku bilang gitu. Iya denger. Kayaknya di sini deh. Iya gitu. Terus habis itu ini temen aku tuh malah mau dicek terus aku pegangin, aku pegangin, terus aku tahan. Feeling aku jelek di situ. Terus habis itu tapi dia tuh, aku nggak tahu ya dia pikirannya gimana. Enggak, udah aku mau cek gitu. Nah terus dibuka lah sama dia, langsung diprek gitu. Nggak ada apa-apa. Sungai kan itu? Sungai, jadi bawah itu langsung nggak ada balkon, langsung sungai deres gitu. Terus diintip gini. Terus aku kayak, aku gitu kan takut ntar, wah gitu kan nggak lucu. Terus habis itu nggak ada apa-apa, ditutup lagi. Terus tiba-tiba dia, ada apa? Lah aku kira tidur, aku pura-pura tidur, aku takut. Begitu, ternyata dia, kamu inget kan? Aku tuh selalu pura-pura tidur Teh kalau ada kejadian kayak gitu. Takut Karena aku. kamu takut. Kurang ajar emang. Terus habis itu yang kedua, di hotel mana aku lupa, aku mandi sama kamu. Oh ya itu Teh. Aku Serem mandi itu. sama dia. Kenapa? Jadi setiap sekamar itu kan kita minta bertiga karena penakut. Nah, itu jamnya mepet mau berangkat off air. Akhirnya mandinya bareng nih aku sama dia. Nah, karena mepet, temenku yang satunya ini mandi ke kamar manajer aku. Karena dia nggak mau bareng kan. Terus habis itu aku mandi bareng sama dia. Aku tutupnya nggak rapet-rapet banget. Karena takut. Jadi nggak ditutup banget gitu. Terus udah lah mandi, terus habis itu ada yang lewat. Seret, Terus aku panggil, Nanda. Terus dijawab gini, gitu, aku dengar. Kamu denger nggak? Iya. Oke. Denger nggak? Terus habis itu, kok nggak nyamperin gitu? Biasanya kan apa Wak gitu kan biasanya. Terus habis itu dia ini, kok nggak? Coba lihat dulu gitu. Dibuka, nggak ada orang. Jadi buka pintu kamar mandi itu kan di depannya ada kaca yang bisa ngelihat ke kasur. Nggak ada orang. Dia panik terus aku bikin apa gitu. Itu nggak ada orang. Terus ditelepon, ini kan bawa HP ya kan kalau mandi karena takut. Terus langsung ditelepon, lu di mana? Gue lagi mandi ini di kamarnya Kak Devi gitu. Lah terus aja yang lewat, yang apa namanya jawab itu tadi siapa gitu. Terus habis itu ya nggak tahu gue gitu. Terus habis itu udah nangis, udah teriak-teriak, kesini pokoknya kesini. Udahlah, terus akhirnya ditemenin, tolong
gitu. Kamu begitu? Mm-mm. Oh gimana aku syuting sama kamu penelusuran ya? Aku pernah Jangan. penelusuran Saya makanya capek banget sama kamu berarti ya. aku digotong teh itu. Penelusuran digotong gimana Seminggu. sih? Karena Pingsan. pingsan karena energiku habis. Ngerepotin. Oh iya berarti oke jawabannya udah. Tapi jangan tapi ngajak undang dia. lah, nggak apa-apa. Gitu. Energinya udah full sekarang. sekarang full teh. Mm-mm. Wah, ini mah demen kerugu. Gotong-gotong elu. Ya gue yang rugi ini. Dulu aku pernah donat sama aku pernah. Iya. Kamu penelusuran. Iya. Waktu mens lagi. Aku nggak tahu sama sekali. Kalau di tempat baru memang kalau menstruasi agak kita jaganya lebih ekstrim lagi. Aku juga pun bener-bener. sebagai aku udah praktisi ya, aku udah spiritualis. Walaupun aku tahu di sekelilingku masih bisa aku setir buat energinya tidak masuk, tapi kalau yang namanya menstruasi itu kadar energi kita menurun karena kita lagi kotor. Dan yang namanya makhluk halus kan memang suka dengan daerah menstruasi ya, wangi, amis. Nah kalau sekali lagi dimanapun kalian bertiga berada, mau itu nanti penelusuran, mau di tempat angker sekalipun, atau kalian di satu perjalanan melihat, merasakan, bahkan kalian mengalami kejadian itu, tarik nafas, kita tenangin dulu diri. Yang pertama kita buka bacaan itu, kita baca syahadat dulu baru Fatihah. Kalau kamu dalam keadaan, gue udah gak bisa teh buru-buru syahadat, Fatihah yang banyak. Takutnya nanti kayak salah satu teman saya, mungkin udah pada tahu, Anwar BAB. Oh ya. Nah, mau baca ayat kursi jadi hula-hula. Keluar Umi LP. Hula. Kan yang ditakutin lu malah kayak orangnya mbah Anwar. Gitu kan emang. Iya aku pernah lihat itu. Iya, itu viral gitu karena dia mau baca Allahu la ilaha hula. Memang itu loh lupa. Nah, makanya Fatihah aja atau yang kalian bisa baca, yang penting satu, orang itu di saat rasa takut itu karena panik. Jadi kita hilangin dulu paniknya. Balik. Kalau sudah terbiasa itu akan enak. Kalau Elok sekarang ngomong kayak gini, aku takut tetap teh karena belum terbiasa. Tapi kalau Elok udah menjalankan treatment itu, nanti dibantu sama Teteh, terus ada support dari teman-teman, itu dari step 1 sampai nanti sebulan, 2 bulan dan seterusnya itu ringan. Gak ada yang namanya susah kalau sudah dilakuin. Dan gak ada yang namanya bisa atau enggak kalau belum dilakuin. Contoh saya dulu enggak, gue gak bakal bisa nih gue pakai kerudung karena gue ngaca aja udah kayak ibu-ibu, udah kayak emak-emak, nggak pantas, terus udah kayak gitu. Gue aja habis nyantet orang, habis bunuh orang, masa iya gue diterima sama Tuhan, masa iya Allah maafin gue. Tapi di saat saya dalam keadaan titik nggak pernah nyadarin kalau Tuhan ini lagi mau kasih saya gift yang baik, yang enak, diangkat derajat saya, ternyata saya udah jalanin laluin yang sampai ngebatin gini, kapan sih Allah kasih saya bahagia, kayaknya nggak punya uang, kayaknya nggak bisa dipercaya orang, kayaknya nggak dihargain orang. Saat saya ngelangkah, ternyata langkah itu berat, saya paksa lagi dan sampai akhirnya titik saya nggak sadar kalau langkah itu udah terlalu jauh, Allah kasih semuanya, ya kan? Berarti apa? Allah bisa karena terbiasa, jadi dibisain dulu pelan. Nggak ada yang namanya belajar dari kelas 1 langsung naik ke kuliah. Kan pelan, 1, 2, 3, 4 sampai 6, 1, 2, 3 SMP, 1, 2, 3 SMA baru kuliah. Bener nggak? Nah kalian nggak bisa aja kalian mengulang. Bener. Nah semuanya itu nggak ada yang instan dan nggak ada yang cepat. Saya jadi dukun aja sekian puluh hari, sekian ratus hari saya harus semedi, saya harus begini. Jadi kalau orang yang datang teh saya maunya cepat, saya datang ke teteh seminggu, sebulan harus selesai. Itu namanya mimpi. Bener nggak? Mimpi itu. Kenapa? Saya tidak mengajarkan orang untuk terburu-buru. Apapun yang tergesa-gesa dan terburu-buru Allah tidak suka. Jadi harus pelan. Karena yang namanya ibadah aja Allahu Akbar. Ya ntar selesai begini. Sehat enggak? Cengkrong ya kan dinikmatin apa setiap doa itu kita minta. Nah sama kayak kamu, setiap hidup itu ada artinya. Contoh hari ini kamu nyanyi, gak mungkin lagu yang kamu bawain gak ada artinya. Ya, kayak tadi aja kamu sepenggal aja itu bukti ke semua buat nasihat. Kenapa? Otak kalian dipakai untuk overthinking, positive thinking atau negative thinking. Tapi kalau kamu terlalu berlebihan, kayak Elok,
Kayak Dona nanti dengar suara apa udah takut. Padahal enggak. Balik lagi setan itu ada di alam bawah sadar kita. Kalau kita mau nyempurnain bentuknya dia, kita yang bisa. Karena sebenarnya di dunianya mereka yang paling kuat untuk menunjukkan hal itu kalau energi kita juga udah kuat ke dia. Oke sayang. Nah, kalau kalian mau pikiran kalian bersih, bagus, kalian mau sehat, kita berkaca dulu apa yang kurang. Oh iya teh, pantesan nih kemarin seret banget nyanyi kurang dari kita bertiga, ternyata saya nih kurang bersedekahnya. Saya nazar nanti kalau dapat panggilan panggung saya mau ngasih deh 10 anak yatim, nggak usah banyak-banyak, ngasihnya sarang 100.000 apa 10.000, yang penting kita lakonin ikhlas. Nah buat Nita rajin lagi ibadahnya biar auranya makin bagus lagi, biar rezekinya makin bagus. Elok begitu juga, jangan terlalu pengecut sama setan. Kamu udah temenan sama aku. Iya. Itu satu bom semangat. Oh iya, kalau ada apa-apa yang terlalu ekstrim kan bisa ngomong sama teteh. Tapi selagi belum ekstrim kamu harus belajar. Belajar mengendalikan rasa takut kamu. Itu nggak bisa Dona, nggak bisa Nita. Kamu dulu, mereka yang support. Mereka support kamu. Karena kenapa? Kamu udah bolong banyak badan kamu. Udah banyak orang yang suka sama kamu dengan cara yang tidak baik. Orang yang tidak suka sama kamu pakai cara yang tidak baik juga. Laki-laki yang baru kamu tahu itu 1, tapi yang teteh lihat udah 4. Ngerjain kamu pakai pelet. Cuma yang lain itu tidak berhasil sampai nembus kamu jatuh cinta sama dia karena energinya masih kurang. Nah 2 orang ini tembus, cuma Siapa kamu baru ya? sadar 1. Oh, Nah, yang jangan dibalik kamera, yang di kamera lah. Ntar jadinya bukannya sahabat mistisnya horor jadi lambit. Elok Oke, dibacain Teria, ada yang ini mantannya nih nama inisialnya ini. Ya Tapi- Elok, iya deh. bener Kok nggak? teteh tahu sih kalau aku tuh bucin? Dukung. Oh iya deh. Oh iya, ya, maaf, benar, dulu. benar, iya. Simple. Kita membaca karakter orang bukan dengan teh di komentar, teh tolong bacain nama saya ini. Saya nggak akan pernah hirauin. Biasmu suruh bacain dengan nama doang. Sampai nama lu tuh itu banyak. Sekalipun binnya bapak lo, tapi di dunia ini tuh banyak yang namanya itu. Bener enggak? Kita nggak ada yang tahu, salah baca bukan lo tapi orang lain. Nah, kalau ngelihat begini kita ngomong langsung, jabat tangan, ngelihat mimik muka, energinya kehirup, energinya kebaca, energi kita rasain, baru saya bisa ngelihat itu. Kayak Dona penakut, tapi kalau ada orang penakut dia jadi tidak takut. Tapi kalau dia ditarik, dia bikin refleks, dia makin takut. Kok tahu? Nah, Ini Tukun. pelakunya. Cuma kalau iya, ya. kalau Dona di saat di samping Elok, Dona berani. Oh, iya. Karena mau tidak mau jati dirinya dia jadi harus berani. Karena kalau Dona takut, hancurlah dua-duanya. Hancur kita. Cuma Jangan, kalian bertiga memang satu kesatuan yang bagus. Dari yang penakut banget, oke tidak terlalu takut. Sombong. Dia berani, cuma salah mengartikan gerakan tubuhnya. Tapi Nita udah sadar betul apa yang harus dilakuin. Karena setan itu juga kadang-kadang baperan, oke? Oh iya. Pesan aku cuma satu, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan rezekinya makin banyak. Jangan lupa sholatnya biar rezekinya makin banyak. Dijaga ibadahnya biar orang yang tidak suka sama kamu biar urusannya sama Allah, bukan sama kamu. Dijaga terus badan kamu, karena ingat sakit itu bukan hanya sakit yang kita lakuin, tapi sakit bisa dilakuin karena orang lain dan oleh orang lain. Oke? Sakit itu bukan cuma karena kamu kecapean, flu, tapi sakit bisa dilakuin sama orang lain gara-gara perbuatan kita sendiri. Ya, jaga semuanya. Ini cantik-cantik, banyak diincar sama laki-laki, rajin ibadah, jangan pamer terus muka kalian kalau bisa, karena ain di mana-mana. Oke. Oke, Teteh terima kasih. Trio Macan, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih. Setelah dari ini mau langsung jalan juga, ada nyanyi.
Udah pulang karena tadi udah konten. Oke, berarti abis ini ya pulang istirahat nanti baru biar off airnya on airnya lancar terus. Amin. Doain biar saya punya uang buat ngundang kalian. Tapi harus muter-muter gini sampai palanya Iya. pamplek. Jangan deh. Terima kasih sekali Terima lagi kasih. buat Dona, Nita, Terima Kailok kasih. semuanya bertiga. Makasih banget udah ngeluangin waktu kesini. Cerita kalian mungkin belum mereka tahu, tapi nama kalian pasti mereka tahu. Buat sahabat misi semuanya yang mau kayak Trio Macan, hubungi Uci, chat Uci, minta jadwal untuk jadi narasumber. Dan buat kalian yang masih nanya, di mana alamat praktek Teria, jadwalnya gimana, ketemunya bagaimana tentang pengobatan, penanganan, konsultasi, tanya langsung kedua admin aku, ada Ririn, ada admin Sasi. Nah, chat kedua mereka, kalau mereka belum bales, jangan langsung hopeless, langsung nggak dibales. Yang ngechat bukan sampean aja, yang ngechat banyak. Orangnya yang ditanyain cuma satu ini. Jadi kadang kayak saya lagi ngonten, sabar. Yang namanya sabar jadi obat. Kalau kalian apa-apa gesa-gesa buru-buru maunya dibales, ya suami saya aja kadang-kadang ngechat saya lama bales ya. Kita sama-sama saling mengerti, saling menghargai. Kalau belum dibales coba chat lagi. Kalau pertanyaannya belum dijawab coba tanya lagi. Karena kita manusia, tempatnya salah, tempatnya dosa, tempatnya hilaf. Semua kesempurnaan hanya milik Allah. Terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.